wisata pantai mengabaikan berita adanya gempa megatrust. Bagaimana menurut pendapat Anda menanggapi masalah tentang ini? Karena beberapa pengusaha dan pengelola wisata pantai merasa keberatan dan seolah-olah mengabaikan berita akan adanya gempa megatrust. Mereka mengeluh karena omset dan pendapatan mereka menurun sangat drastis karena pengunjung semakin sepi. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kepedulian yang sama. Bagaimana menurut pendapat Anda menyikapi tentang masalah ini? Apakah BMKG harus menuruti dari pihak pengelola dan pengusaha wisata pantai agar tidak menyebarkan berita adanya gempa megatrust? Ataukah BMKG bersama pengelola wisata pantai dan para pengusaha wisata pantai untuk berkoordinasi bagaimana baiknya? Karena yang namanya wisata pantai, mohon maaf, di situ bukan hanya pantai saja, tetapi banyak perhotelan, banyak rumah makan, warung-warung, bahkan banyak juga diskotik, banyak hiburan. Di pantai itu banyak sekali hiburan-hiburan yang bersifat duniawi. Nah, kalau seandainya wisata pantainya misalnya diubah dengan kegiatan pengajian, zikir dan doa bersama, ini lebih jos nih kayaknya. Jadi tetap wisata pantai tetapi menjadi wisata religi di pantai. Karena Allah Jalla Jalaluhu telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 sampai ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afamina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Di dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluhu telah tegas menerangkan kepada kita bahwa kalau seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, syaratnya harus beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah akan membukakan keberkahan kepada penduduk negeri itu. Keberkahannya datang dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, sukanya hanya huru-hara, sukanya hanya hura-hura dan huru-hara, sukanya hanya senang-senang, seolah-olah kehidupan dunia ininya tidak pernah senang, sehingga kegiatannya setiap saat hanya cari hiburan, cari kesenangan. Setiap hari kegiatannya hanya cari hiburan dan kesenangan di mana-mana nih. Nah, kita ganti wisata pantai tetapi diganti wisata religi. Kegiatannya zikir dan doa. Kalau hatinya tentram dan tenang di sana, itu juga wisata. Karena manusia ini memiliki kesenangan dan kegembiraan ini berbeda-beda. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang kesenangan dan kegembiraannya itu tatkala menghadiri majelis-majelis pengajian, tatkala menghadiri majelis-majelis zikir dan doa. Di situ dia merasakan kegembiraan, kesenangan, ketenangan yang sangat damai. Tetapi juga banyak manusia yang memang kegembiraan kesenangannya itu ya di diskotik, kemudian di pantai-pantai,
di puncak-puncak gunung. Tetapi di sana wallahu taala a'lam bishawab. Kesenangannya ngapain? Ya mungkin di puncak gunung itu mereka berzikir dan berdoa seperti orang bertapa begitu. Mereka menyepi di atas gunung? Tidak menyepi di atas gunung. Tetapi Masya Allah. Lah inilah manusia kalau misalnya dikasih peringatan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran tetapi masih bebal. Diperingatkan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran tetapi masih bebal hatinya, enggak mengindahkan sama sekali, mengabaikan. Kemudian Allah mengirimkan hamba-hambanya, para ulama, para kiai memberikan peringatan, tetapi mereka tetap saja hatinya bebal, enggak mau ngaji, enggak mau zikir dan doa. Ya sukanya menuruti hawa nafsu mereka, karena selain hawa nafsu sudah ada setan dan iblis yang senantiasa menggoda mereka. Kalau sudah diingatkan dengan Al-Quran enggak mempan, diingatkan dengan para ulama, para kiai, hamba-hamba Allah yang soleh enggak mempan, nah maka alamlah yang akan diutus oleh Allah memberikan peringatan. Dan Allah mengatakan, apakah mereka ini merasa aman dari bencana musibah makarnya Allah? Sedangkan bencana musibah itu bisa datang malam hari, sedangkan mereka dalam keadaan enak-enakan tidur. Tatkala enak-enak tidur bahkan melakukan maksiat-maksiat, tiba-tiba gempa, Masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Atau mereka misalnya dalam keadaan main-main senang-senang waktu duha, waktu pagi hari, enak-enaknya di pantai misalnya, tiba-tiba gempa megatrust, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan firman-Nya Allah, tidak ada manusia yang merasa aman, nyaman dari makarnya Allah, dari gempa megatrust, kecuali oleh orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Orang yang rugi dunia, rugi akhirat itu merasa aman. Ya nggak usah adanya megatrust, nggak ada gempa-gempaan. Padahal sekarang ini bukan hanya megatrust, tetapi padi trust juga ada padi, mulai dari Semarang bagian selatan ini kan, Semarang bagian selatan ini lempengan buminya itu menuju ke utara ke timur sampai ke Rembang ke Tuban, ini sudah diprediksi. Karena kita ini sudah memiliki alat canggih, alat pendeteksi retakan lempengan bumi. Jadi alat itu sudah akurat. Nah kalau misalnya mereka masih ngeyel, masih kekeh ngotot, nggak ada gempa-gempa megatrust, ya terserah mereka mau apa. Yang penting kita sudah berusaha saling ingat mengingatkan. Demikianlah dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.